Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara untuk Libra di minggu ini dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Januari 2022. Ya, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok sama kamu secara personal ya. Diambil yang cocok, diabaikan bila tidak. Jangan dipaksakan, jangan diambil hati juga untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu saat ini. Oke. Ada Nine of Swords. Ya, Nine of Cups, Ten of Wands, Eight of Cups, Nine of Pentacles, Death, dan juga Five of Wands. Ya, saya ngelihat di sini ada semacam frustasi, nggak bisa tidur, ya. Ya, kepikiran terus gitu ya, ada kehilangan nih, ada juga yang teringat dengan orang lama yang ngeninggalin kamu, yang ngecewain kamu, ya, ada kekecewaan, ditipu, dihianati, ya, ada beban, ya, tapi di satu sisi ada juga kebahagiaan ini, kenyamanan hidup, stabilitas ada ya, harapan-harapan hidup bahagia ada, ya, ada Nine of Pentacles. Ya, ini ada, ya, seperti yang saya katakan tadi ya, ada kebahagiaan juga di satu sisi. Agak aneh nih, ada kecewa, ada bahagia gitu. Oke, ada keinginan untuk membuka hati ya dengan seseorang yang baru gitu ya. Ada juga ini sepertinya konflik ya, bisa jadi konflik batin yang kamu miliki ya, antara kamu buka hati sama seorang yang baru apa enggak ya, antara kamu menerima seorang yang baru apa enggak gitu, mau pacaran apa enggak sih gitu ya. Seperti konflik batin ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini yang konflik dengan pasangan ya, kamu ngerasa terbebani banget nih di hubungan ini ya, kamu yang menanggung atau memikul semua beban tanggung jawab di hubungan ini ya, apalagi kamu ini yang udah berumah tangga ya, sepertinya kamu yang memikul beban di sini untuk kebutuhan keluarga ya. Ada juga yang single parent ya, tentunya ya memang kamu, cuman di minggu ini sepertinya kamu teringat kembali dengan pasangan kamu yang udah ngeninggalin kamu. Ada yang tinggalkan mati, ditinggal karena dihianati ya. Ya, untuk debat mau dedeknya ada Ace of Pentacles, pertemuan dengan orang baru. Wow. Sepertinya pertemuan dengan orang baru ini tempat kerjaan ini ya. Ya, ada Ten of Swords ya, tapi saat kamu ketemu dengan orang baru gitu ya, pengen ngejalin hubungan dengan orang baru, teringat lagi sama yang lama. Gimana sih Libra gitu ya kan? Ya, coba dulu jujur kamu dari hati ke hati, maksud saya jujur atas situasi kamu ya, jujur sama diri kamu sendiri, itu penting juga di sini nih sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa kalau kamu misalnya ditinggal mati misalnya ya. Ada orang nih yang ngedeketin kamu, kalau dia menawarkan kehidupan yang stabil secara finansial misalnya ya, atau dia ini memang bertanggung jawab, pekerja keras ya, bisa diandalkan, kenapa enggak kan gitu. Kehidupan itu kan moving ya, kita kan nggak mengharapkan adanya sebenarnya putus hubungan dengan seseorang ya, yang memutuskan adalah kematian misalnya ya. Dan ya tentunya saya percaya bahwa pasangan kamu juga yang meninggalkan kamu karena ini dunia Tuhan yang memisahkan gitu ya. Pasti dia juga mengharapkan bahwa kamu pantas untuk memperoleh kebahagiaan gitu dengan seseorang yang tentunya pantas ngedapetin kamu ya. Oke, saya ngeklarifikasikan di sini ya untuk setiap kartu ya. Ya, sepertinya beberapa di antara kamu yang ditinggalin nih ya, bisa ditinggal karena dihianati, ditinggal mati. Ada yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo. Maaf ya, saya jeda-jeda dari tadi karena ada suara bising dari luar. Ya, ada yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius ya. Ya, kalau bukan dia yang ninggalin kamu, sepertinya kamu yang ninggalin ya. Ini juga energinya bisa vice versa. Ya, ada kesedihan di sana. Ya, ada rasa frustasi ya, masih terikat ini dengan energi orang lama ini nih ya, energi kamu masih terblok nih sama pengalaman sama orang yang udah nyakitin kamu atau ninggalin kamu gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa ini 100% seseorang yang ninggalin kamu ini nyakitin kamu, enggak.
Ada yang ditinggal mati, ya gimana mau menyakiti gitu. Cuman kamu sedih lah gitu, belum bisa move on. Ya ada Seven of Swords, pengen sebenarnya melepaskan diri dari energi itu ya, dengan cara menyibukkan diri di berbagai aktivitas ya, tanggung jawab kerja ya. Banyak juga ini terlibat dengan kehidupan sosial ya, media ya. Kamu melakukan kamu aktif ini sepertinya dengan dunia teknologi juga ya, online activities gitu. Ada juga yang menambah kegiatan online supaya sibuk nih sepertinya ya. Ya ada keinginan untuk move on, untuk ngebuka lembaran baru, untuk ngejalani hubungan dengan seseorang yang baru. Ini seorang yang baru ini sepertinya dikenalin juga nih sama orang terdekat kamu. Bisa jadi ini dari tempat pekerjaan ya, tempat kerjaannya sama gitu ya. Tapi di sisi lain kamu bimbang lagi gitu, teringat lagi sama orang lama gitu. Jadi seperti ngebanding-bandingin bisa jadi ya. Iya, pengen buka, pengen maju ya kan, mundur lagi, teringat lagi sama orang lama. Ya, belum bisa sepenuhnya kamu ini membuka hati kalau menurut saya dengan orang baru ini. Ada konflik batin. Kamu sepertinya lebih ini ya, selalu lebih kepikiran ke situ gitu, sensitif gitu ya. Selalu mengutamakan perasaan-perasaan kamu dengan orang lama ini nih gitu ya, daripada kamu melihat realita yang ada. Seperti yang saya katakan di awal ya, bahwa kita itu hidup moving on gitu, move forward, ke depan gitu jalannya gitu kan, bukannya ke belakang gitu ya. Saya percaya kalau misalnya pasangan kamu ini yang udah ninggalin kamu, ditinggal mati, dia juga pengen kamu hidup bahagia di sini ya. Ya kecuali yang mengkhianati kamu, ninggalin kamu gitu aja ya. Kamu harus menyadari orang-orang yang seperti ini nggak pantas untuk diingat-ingat kan gitu ya kan. Iya. Kalau kamu nggak ngerasa nih meninggalkan, artinya kamu yang ditinggalin ya. Ya. Energi di sini bisa vice versa. Ya. Karena ini general ya, agak kompleks dia. Saya ngelihat di sini kamu sepertinya ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru ini udah dijalan-jalani aja gitu. Ada beberapa di antara kamu nggak jelas statusnya gitu. Jalan mau teman mau nggak ngerti gitu ya. Ya ada semacam perasaan nyaman sama orang barunya ada. Ya kamu ngerasa secure ya. Dari segi financial juga kamu ngerasa secure sama dia. Dia ini memberikan akses keberuntungan sama kamu ya. Ya dari segi harapan-harapan yang memberikan fondasi kenyamanan dari segi materi ini sepertinya ada nih dari orang baru ini gitu. Ada keuntungan yang senantiasa bisa kamu dapatkan dengan seseorang yang baru ini. Saya ngelihat pertemuan kamu dengan dia ini adalah sebuah keberuntungan gitu ya. Karena dia ini adalah seseorang yang pekerja keras, bertanggung jawab. Ini agak royal ini orangnya. Ya, agak mewah dia ya. Ya karena dari segi financial dia berkecukupan. Dan bisa jadi hal yang membuat kamu mau jalan sama dia di sini. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu ini ya jalan-jalanin aja gitu. Karena kamu dari kebutuhan ini terpenuhi gitu. Tapi di sisi lain hati kamu gak sepenuhnya di sini gitu ya. Masih sama orang lama ini. Saya juga gak ngerti kenapa bisa kayak gitu ya kan. Ya ada Page of Pentacles dan juga Ace of Pentacles. Ya ini orang baru ya. Tapi ada konflik batin ya. Bisa jadi kalau bukan ini konflik batin, ada beberapa di antara kamu juga ini yang di satu sisi sebenarnya kamu terbebani ya ngejalani hubungan ini gitu, tapi nggak tahu kenapa ya tetap dijalani aja gitu. Ya ada juga nih beberapa di antara kamu yang sudah suami istri ya, dalam tahap hubungan nih, yang pacaran juga ada. Sepertinya ada hal-hal yang ngebuat kamu kecewa, yang ngebuat kamu frustasi, gak bisa tidur ya.
kamu yang bekerja, kamu merasa terbebani ya, punya pasangan tapi seolah-olah seperti nggak punya pasangan juga gitu, karena apa-apa semua kamu yang penuhi gitu ya. Ya, ada konflik antara kamu dengan pasangan kamu di minggu ini sepertinya ya. Ya, tapi di satu sisi ada juga ini rezeki yang selalu mengalir ke kamu ya, ketika kamu sudah disakitin atau kamu ngerasa terbebani ya, ada pekerjaannya sangat berat ya, dan ada tanggung jawab hidup yang besar, justru di situ juga ada keberuntungan yang kamu dapatkan. Untuk Libra di sini nih, selalu ada jalan keluar untuk masalah-masalah kamu nih yang punya pasangan tapi pasangannya ini ya nggak pernah ngebantu gitu ya, malah nambah nyusahin gitu. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Spiritual guidance Libra, please. Ya, saya ngelihat juga di sini ya, sepertinya memang Libra sendiri tahu ini kalau orang ini ya akan memberikan kehidupan yang nyaman, stabil sama orang baru ini gitu. Makanya kamu jalan sama dia gitu ya. Tetap dijalani ini sepertinya ya kalau saya lihat, karena kamu memberikan akses jalan gitu ya, dijalani gitu. Cuman hati siapa yang tahu kan gitu ya. Oke, untuk Libra ada a message for you ya, ada pesan nih sama kamu ya. Ada juga my beloved sacred admirer. Wow. Okay, a message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow, orang baru ini nih yang hadir di kehidupan kamu ini nih, dia selalu memikirkan kamu ya. Dia sedang memikirkan kamu sekarang, dan hidup cinta yang kamu miliki itu diharap-harapkannya dari kamu, karena dia ngerasa bahwa ketika kamu memberikan cinta terhadap dia, itu mengisi hari-harinya, itu mengisi semangatnya gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang hubungannya udah dalam gitu ya. Dan sepertinya memang hasrat atau sex activity itu adalah kebutuhan yang apa ya, seperti secret gitu ya, sesuatu yang benar-benar membuat ikatan khusus dari yang dirasakan oleh pasangan kamu terhadap kamu, semacam gitu ya. Susah banget ini ngungkapinnya. Ya, cuman ya itu tadi sih, kamu ya gitu ya. Saya ngelihat di sini masih, saya belum bisa melihat 100% pure ini seperti cinta yang sejati gitu ya. Tapi ini lebih hasrat. Ya, bisa jadi kamu ya jalan sama sosok si dia ini karena memang ada juga hasrat ini, berkenaan dengan hasrat ya. Hasrat ini banyak ya, hasrat akan materi, hasrat akan sexual activity ada. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang kenalan ini lewat online nih. Aplikasi dating, sosial media. Wow. Okay, my beloved. Though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time. Nothing is missing. Wow. Ya, seperti yang barusan saya bilang ya. Yang kenalan lewat sosial media, ada yang jauh-jauhan ya kan, tapi walaupun kalian berjauhan, sepertinya secara spiritual kalian bisa menyatu gitu ya. Kamu juga ngerasa nyaman kok gitu sama dia gitu ya. Kamu ngerasa secure ya, kebutuhan kamu terpenuhi ya, gak ada yang hilang nih bersama dengan dia gitu. Kamu juga tahu itu ya, kalau kamu bersama dengan dia, hidup kamu akan nyaman gitu, walaupun belum sepenuhnya kamu bisa melepaskan energi orang lama di kehidupan kamu gitu ya. Ya, jangan ragu lagi lah untuk melangkah gitu ke depan gitu ya. Kalau saya ngelihat ya, setiap orang itu pantas untuk mendapatkan cinta kan gitu.
Apalagi kalau udah ditinggalin, ngapain lagi ya kan ingat-ingat orang yang udah meninggalkan, apalagi kalau dia nyakitin. Oke, ada secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting go. Ya, seseorang memiliki perasaan yang sangat dalam sama kamu. Ya, then they are letting on. Mereka nggak bisa nggak bisa ngontrol itu gitu ya. Ya memang ngalir gitu aja. Wow. Ini ada hasrat ya, ada kenyamanan, ada keberuntungan, nih ada konflik semua di sini nih. Kompleks banget ini sama Libra ini ya. Ya ada semacam misteri ya, sesuatu yang nggak nampak gitu ya. Tapi kamu bisa melihat itu nih untuk masa depan kamu. Ya, kamu juga bisa memahami apa yang terbaik untuk kamu. Ya, karena kamu udah cukup berpengalaman ya dengan pengalaman-pengalaman yang dikhianati atau ditinggalkan itu bagus ya. Dan cobalah jadi celat, berpikir yang realistis ya. Ya, jangan mengandalkan nafsu atau mengandalkan hasrat di dalam ngebangun hubungan dengan seseorang. Kalau misalnya seorang ini yang baik, ini kamu beruntung gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu kenanya sama orang yang gak baik, ya kamu bisa jadi malah makin menderita gitu ya. Kan pattern polanya nanti berulang-ulang. Dulunya kamu udah disakitin, dapat lagi yang nyakitin lagi kan gitu. Untungnya di sini saya ngelihat sepertinya kamu beruntung nih ya, dapatin sosok yang berenergi. Capricorn, Taurus, Virgo, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasain tidak sesuai dengan kamu, boleh diabaikan, diambil sisi positif dan nilai-nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk Libra dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.